Di Desa Waringin Asih, pemilihan kepala desa seharusnya menjadi pesta demokrasi. Tapi tahun ini, pesta itu berubah menjadi medan perang yang sunyi, licik, dan busuk. 3 calon maju. Rasim, kepala desa petahana, dikenal pandai memainkan aturan. Yuda, pemuda jujur, anak tokoh desa, membawa semangat perubahan. Samin, tokoh agama, netral di permukaan, tapi punya jaringan pengaruh kuat. Awalnya, kampanye berjalan damai. Tapi itu hanya topeng. Di balik layar, Rasim sudah menyiapkan perang kotor. Jebakan dana dan janji palsu. Warga yang dikenal mendukung Yuda dipanggil ke balai desa malam-malam. Diberi janji bantuan pupuk dan uang tunai, asal pindah dukungan. Banyak yang goyah. Yang menolak, nama mereka dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Tiba-tiba saja, mereka tidak terdaftar. Pemerintah pusat, kata Rasim pura-pura. Di sisi lain, tim Rasim menyebarkan video rekayasa Yuda difitnah mencuri dana organisasi pemuda. Video buram itu viral di grup WhatsApp warga. Padahal sudah dibuktikan palsu, tapi kerusakan sudah terjadi. Kepercayaan warga mulai terkikis. Kekuasaan diatur dari balik meja. Panitia pemilihan desa sebagian besar orang-orang Rasim. Surat suara lebih dicetak, diam-diam. Kotak suara dibuka malam hari, dicoblos sendiri oleh orang dalam. Saksi dari kubu Yuda dilarang masuk dengan alasan administrasi, kurang lengkap. Ketika Yuda mencoba melapor, laporan itu hilang. Polisi desa hanya tersenyum. Jangan bikin gaduh, nanti ditangkap karena menyebar hoaks. Kemenangan tanpa harga diri. Hari pencoblosan datang. Suasana mencekam. Ada warga yang takut datang ke TPS karena malam sebelumnya didatangi orang tak dikenal. Di beberapa TPS, listrik padam sesaat, CCTV mati, dan tiba-tiba jumlah suara Rasim melonjak drastis. Malam itu, Rasim dinyatakan menang mutlak 71% suara. Yuda tidak marah, ia hanya berdiri di tepi lapangan desa, melihat langit tanpa bintang. Kalau begini caranya, desa ini tidak butuh pemimpin. Hanya butuh boneka dengan uang, katanya pelan. Namun malam tak selamanya gelap. 2 bulan kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan dalam anggaran desa. Media mulai menyorot, gerakan diam-diam dari warga muda mulai menyebar, merekam, melaporkan, dan menyusun bukti. Kemenangan Rasim mungkin sah secara angka, tapi di hati warga yang sadar, ia kalah secara moral. Dan di desa yang luka, api kecil perlawanan mulai menyala. Minggu-minggu setelah pelantikan Rasim sebagai kepala desa, kehidupan warga desa Waringin Asih berjalan seperti biasa, atau setidaknya, tampak biasa. Tapi di bawah permukaan, kekecewaan menggumpal menjadi amarah diam. Jalan desa masih berlubang, irigasi tak kunjung diperbaiki, dan bantuan sosial hanya mengalir ke rumah-rumah pendukung Rasim. Warga yang dulu memilih dengan uang amplop, kini mulai sadar bahwa janji-janji tinggal janji. Yuda tak pergi. Meski kalah, ia mulai membentuk komunitas kecil bernama Tunas Waringin, beranggotakan pemuda dan mahasiswa desa yang kecewa terhadap proses pilkades yang penuh kecurangan. Mereka diam-diam mengumpulkan bukti, rekaman suara, foto-foto malam penghitungan ulang yang tak resmi, hingga video intimidasi oleh orang suruhan Rasim. Setiap minggu malam, mereka berkumpul di gubuk kecil dekat ladang. Di sana, mereka merancang strategi, mengirimkan laporan ke media nasional, menghubungi LSM anti korupsi, mendirikan kanal media sosial untuk menyuarakan penyimpangan. Salah satu dari mereka, Laras, mantan anggota tim sukses Rasim yang kecewa karena hanya dipakai lalu dibuang, membocorkan dokumen internal tim kampanye, daftar penerima uang, rekaman pembicaraan perintah manipulasi, dan bahkan foto uang tunai dari dana desa yang dijadikan alat suap. Semuanya dikumpulkan dan diolah menjadi laporan digital yang diberi judul Luka Demokrasi Waringin Asih. Ledakan pertama. Laporan itu dirilis secara anonim ke media nasional dan menjadi viral. Judul-judul bermunculan di berita daring. Pemilihan kades terburuk tahun ini. Laporan bocor dari desa Waringin Asih. Dana desa dipakai untuk suap. Jejak transaksi mencurigakan terungkap. Rasim panik. Ia mulai memanggil para tokoh desa untuk mengendalikan situasi. Tapi sebagian dari mereka juga sudah muak. Beberapa menolak datang. Beberapa lagi mengundurkan diri diam-diam dari jabatan RW dan RT. Saat itu, Rasim melakukan kesalahan fatal. Ia mengirim orang-orangnya untuk mengintimidasi Laras.
Tapi Laras sudah siap. Rumahnya dipasangi kamera kecil. Semua terekam. Dan video itu menjadi viral esok paginya. Kini bukan hanya warga desa yang tahu, tapi mata kabupaten hingga provinsi ikut menyorot. Titik balik, inspektorat turun, BPK masuk, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengamati aliran dana desa melalui laporan yang dikirim Tunas Waringin. Rasim berusaha membela diri, tapi buktinya terlalu kuat. Ia ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Pemilihan ulang digelar 6 bulan kemudian, dengan pengawasan penuh dari pemerintah pusat dan tim independen. Kali ini, warga memilih dengan hati, bukan amplop. Yuda menang mutlak, tapi di pidato kemenangannya, ia tak bicara soal kemenangan. Ia hanya berkata, keadilan kadang lambat datang, tapi selama kita tidak diam, ia akan selalu datang. Desa Waringin Asih kini bukan desa yang sempurna. Tapi ia telah belajar, dengan cara yang pahit, bahwa suara rakyat tak bisa dibeli selamanya. Desa Waringin Asih mulai bernapas lega setelah Yuda dilantik sebagai kepala desa melalui pemilihan ulang yang diawasi secara ketat. Namun kemenangan itu ternyata bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari penggalian luka yang dalam. Yuda menemukan sebuah dokumen tua di ruang arsip desa. Map lusuh bertanda, rahasia 2010. Menyimpan surat perjanjian pelepasan tanah adat Blok Wana Hijau untuk investasi tambang. Yang membuat Yuda tertegun adalah, tanda tangan ayahnya, Sudarna, berada di dokumen itu. Ayahnya yang sudah meninggal dalam kecelakaan misterius 15 tahun lalu ternyata pernah menjadi bagian dari kesepakatan yang kini mengancam warisan leluhur dan kepercayaan warga. Yuda dilanda dilema, membuka fakta dan mencoreng nama ayahnya, atau menyembunyikan kebenaran dan melindungi kehormatan keluarga. Bu Umi Salamah, guru madrasah tua yang dihormati, mengungkap bahwa ayah Yuda menandatangani dokumen itu demi melindungi keluarga dari teror politik zaman Kusnadi, kades lama yang kejam. Ayahnya bukan pelaku korupsi, tapi korban sistem. Pengusaha tambang, Reno, mengirim surat resmi untuk membuka akses ke Blok Wana Hijau berdasarkan dokumen lama. Ketika Yuda menolak, Reno mulai bergerak di balik layar, menyuap beberapa tokoh lama, menyebarkan hoaks tentang Yuda melalui media sosial bayangan, dan memicu gerakan bernama Forum Warga Adil dan Sejahtera. Forum ini mengaku membela rakyat kecil, tapi sebenarnya adalah alat politik untuk menggoyang pemerintahan desa. Proyek-proyek desa mulai diganggu, listrik padam misterius, material bangunan hilang, dan kontraktor mundur dengan alasan tekanan. Yuda tetap tenang. Ia mengandalkan jaringan muda yang dulu tergabung dalam Tunas Waringin. Bersama Laras dan pemuda lainnya, mereka membangun sistem pelaporan digital, menggalang partisipasi warga, dan memulai investigasi dana CSR tambang yang diselewengkan. Tekanan semakin kuat. Reno mengancam menuntut Yuda ke pengadilan, membawa bukti sah perjanjian lama. Di sisi lain, warga mulai terbelah kembali. Isu, Yuda mengkhianati ayahnya sendiri, menyebar liar. Dalam forum terbuka yang diadakan di Balai Desa, Yuda akhirnya membuka seluruh dokumen di hadapan warga. Ia menunjukkan fakta-fakta, termasuk catatan harian ayahnya yang menyatakan tekanan dan teror politik saat itu. Kalau saya harus kehilangan nama baik demi menjaga tanah kita dari tambang, saya rela, kata Yuda. Langkah itu mengejutkan. Sebagian warga menangis. Bu Umi berdiri dan bersaksi bahwa ia menjadi saksi saat ayah Yuda dipaksa memilih antara keluarga atau kehancuran. Perlahan, kepercayaan mulai pulih. Forum Warga Adil dan Sejahtera berubah haluan menjadi partai oposisi lokal. Mereka menyusun mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Yuda. Surat dukungan palsu dikumpulkan. Beberapa RW dan RT diancam untuk menandatangani petisi penurunan kepala desa. Namun Yuda tak gentar. Ia membalas dengan membuka data anggaran secara publik, memasang papan transparansi keuangan di tiap dusun, dan membuka kanal pengaduan warga. Gerakan oposisi mulai kehilangan napas. Apalagi saat media nasional mengungkap bahwa forum itu didanai oleh perusahaan tambang. Puncak konflik terjadi saat warga menuntut diadakan sidang rakyat terbuka untuk menentukan masa depan Blok Wana Hijau. Dalam sidang yang dihadiri tokoh adat, pemuda, ibu-ibu, dan bahkan media, Reno hadir dan berusaha membela diri. Namun Laras menampilkan video bukti pertemuan gelap antara Reno dan para elit desa lama. Video itu membuat suasana membara. Warga berteriak, sebagian menangis. Pak Mahfud, mantan bendahara desa,
akhirnya berdiri dan bersaksi tentang aliran dana tambang ke forum oposisi. Di akhir sidang, warga memutuskan dengan suara bulat, menolak tambang dan mendeklarasikan blok warna hijau sebagai kawasan perlindungan desa. Hujan turun saat peringatan 1 tahun kepemimpinan Yuda. Tapi warga tetap berkumpul di lapangan desa. Yuda berdiri di bawah tenda kecil, menatap lautan wajah yang kini memandangnya dengan kepercayaan. Ia tidak membawa kemenangan, tapi ia membawa luka yang dibuka, dibersihkan, dan dijahit bersama. Kita pernah disakiti oleh kotak suara yang kotor. Tapi hari ini, suara kalian bersih. Bukan karena saya pemimpin yang sempurna, tapi karena kalian tak lagi diam. Tepuk tangan pecah, dan di balik hujan, desa yang dulu terluka mulai tumbuh harapan baru, dari tanah, dari suara, dari keberanian. Selesai sudah cerita ini, klik tombol like, subscribe dan lonceng agar dapat melihat cerita lainnya dari channel ini.